Halo teman-teman, oke terima kasih telah mengikuti videonya. Di sini kita akan coba memasuki tahap UI design ya. Nah sebelumnya seperti biasa di sini saya telah menyediakan material kitnya, mulai dari icon, image, dan juga beberapa palette color yang akan kita gunakan. Nah pertama di sini akan saya coba memasukkan icon brandnya dulu ya. Icon brandnya ini kita copy, kemudian kita paste. Oke, kemudian disesuaikan lagi, sesuaikan ini di resize, tekan shift. Oke, setelah itu ini kita hapus saja space-nya. Setelah itu kita copy untuk icon dompet ataupun wallet dan juga icon hamburger menunya ya. Ini kita paste. Oke, nah ini disesuaikan, usahakan dia center dari space-nya. Yang ini rata kanan ya, rata kanan dari space-nya. Oke, kalau udah dia dihapus untuk bagian space-nya. Oke, selanjutnya di sini akan coba saya membuat shape pada background-nya ya. Untuk shape-nya ini saya menggunakan pen tool. Tapi sebelum itu saya akan beri warna dasar terlebih dahulu. Nah, warna dasarnya di sini akan saya beri warna ini ya, warna hijau yang ini ya. Yang ini. Ups. Ini deh. Oke, kemudian untuk icon ini nanti akan kita rubah jadi warna putih. Tapi di sini saya akan coba membuat shape-nya dulu ya. Ini saya buat shape-nya. Nah, saya menggunakan pen tool ya untuk membuat shape-nya ya. Kita mulai dari sini, dari pojok kanan. Oke, kemudian ini kita buat curve. Kita tahan di tengah. Kita buat curve ya. Kemudian kita temukan garisnya pada bagian atas. Lalu kita di pojok sini, kemudian bawah, dan terakhir kita temukan ke poin di awalnya ya. Oke, setelah itu di sini akan coba saya beri warna dulu ya untuk shape-nya. Ini saya beri warna yang ini deh, yang hijau tua. Nah, tapi untuk shape yang ini akan coba saya ganti warnanya jadi gradient ya. Oke, untuk warna awalnya dia, warna utamanya dia yang ini. Kemudian warna keduanya kita buat dia lebih muda lagi ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk yang warna keduanya saya gunakan yang ini ya. Oke, setelah itu ini untuk shape-nya ini kita letakkan ke layar paling belakang dulu. Ctrl Shift kemudian buka kurung awal. Oke, yang ini juga shape yang background ini kita letakkan pada layar paling belakang. Ctrl Shift buka kurung awal. Oke. Nah, ini ikonnya coba kita rubah warnanya jadi warna putih ya. Kita rubah jadi warna putih. Oke, nice. Setelah itu di sini akan coba saya buat radius pada bagian jumbotronnya ini ya. Nah, untuk radiusnya di sini kita buat 5 aja. Oke, kemudian bordernya saya hapus. Oke. Setelah itu saya berikan opacity ya. Opacity-nya sekitar kita buat jadi 10. Oke, setelah itu untuk teksnya ini weight-nya kita ubah jadi bold ya. Di bold aja. Setelah itu untuk warnanya dirubah jadi warna putih. Oke, nice. Oke, setelah itu di sini akan coba saya styling pada bagian card ini. Oke. Ini bordernya kita hapus dulu. Kemudian kita beri radius ya. Kita beri radius 10 aja. Setelah itu akan saya beri shadow. Oke, shadownya di sini saya buat ketebalannya 10. Kemudian untuk opacity-nya kita kecilin dikit. Dibuat jadi 8 aja opacity-nya. Nah, oke, di sini akan coba kita beri gambar ya pada circle ini. Kita beri gambar user ya, karena di sini dia akan menampilkan image user dan juga nama dan juga email user. Nah, untuk image-nya ini kita cari menggunakan plugin yang biasa kita gunakan, yaitu stock image. Oke, mungkin di sini kita cari dengan kata kunci user ya. Oke, mungkin yang ini bisa ya. Kita apply. Nah, kemudian bordernya kita hapus ya. Bordernya kita hapus. Lalu untuk bagian warna teksnya ini kita rubah. Kita rubah menggunakan warna yang ada di sebelah sini ya, sebelah kiri ini ya. Palette color yang sebelah kiri ini. Oke.
kemudian garis putus-putusnya dibiarin aja. Nah, untuk saldoku ini akan coba saya beri icon ya, icon ini, icon dolar ini, icon ataupun icon uang ini. Ini kita copy, kemudian kita paste. Oke. Lalu kita letakkan di rata kiri ya, rata kiri dengan lainnya. Oke. Kita geser ke kanan. Nah, kemudian untuk warnanya di sini akan coba saya ganti dengan warna jingga ataupun orange yang ini ya, palette color yang ini. Kita pick aja. Oke, setelah itu untuk saldonya ataupun jumlah saldonya ini akan saya beri warna sama kayak yang di atas ya. Kita pick aja colornya. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan coba saya styling pada bagian transaksinya ya. Teksnya kita buat font weight-nya kita buat medium aja. Oke, setelah itu untuk warnanya kita buat hitam. Nah, untuk button yang kirim ini warnanya kita ubah jadi jingga sama kayak yang saldoku ini ya. Kemudian yang terima ini kita coba ganti warnanya menjadi biru ya, biru yang ini kita pick aja. Oke, setelah itu kita blok aja buttonnya, shift ya, kita klik dua-duanya, kemudian bordernya kita hapus, kemudian lalu kita berikan radius ya, 5 aja radiusnya. Oke, setelah itu di sini untuk teksnya ini kita rubah warnanya jadi warna putih ya, supaya dia terlihat jelas. Kemudian weight-nya kita ubah jadi medium. Nah, setelah itu akan coba saya masukkan icon ya. Untuk kirim di sini saya sudah menyediakan ini icon send ya. Oke. Kita letakkan di sini. Ini kita resize dulu. Tekan shift ya, dengan resize. Kemudian space-nya kita delete. Lalu untuk iconnya di sini akan coba saya rubah ya, warnanya jadi putih. Nah, untuk yang terima ini saya akan memasukkan icon ini ya, yang cocok dengan terima. Kita paste. Kemudian disesuaikan untuk size-nya, tekan shift. Oke. Nah, kalau udah ini bisa kita hapus. Kemudian iconnya ini kita rubah ya, warnanya jadi warna putih. Sorry, di sini border dia. Bordernya kita ubah jadi warna putih. Oke, cakep. Nah, kemudian untuk line yang bawah ini kita opacity aja. Kita buat jadi 10 aja opacity-nya. 10. Nah, setelah itu untuk button ini ya, button scan dan juga top up ini kita rubah aja warnanya jadi warna hijau ya, sama kayak yang atas ya. Ini kita pick aja dengan warna yang ini kita pick. Oke. Kemudian kita beri border. Kita beri border 5 aja. Setelah itu ini bordernya kita hapus. Radiusnya ya, sorry, ini radiusnya tadi ya yang 5. Oke. Kemudian untuk scan-nya ini text scan dan juga text top up-nya ini kita rubah warnanya jadi warna putih. Oke. Kemudian weight-nya kita ubah jadi bold. Setelah itu akan coba saya masukkan icon ya, icon scan ini ya. Icon scan ini kita copy. Delete, kemudian kita paste. Oke. Setelah itu yang top up. Nah, di sini saya telah menyediakan icon yang cocok ya. Seperti gambar tangan dan juga dolar itu. Kita paste. Oke. Kemudian ini bisa kita hapus dan juga ini kita geser sedikit. Nah, untuk iconnya ini kita rubah warnanya jadi warna putih ya. Oke. Nah, untuk teksnya ini kita sesuaikan lagi. Jangan terlalu jauh dari iconnya. Lalu udah kita group. Kemudian kita center ya. Shift, kemudian kita center. Oke. Begitupun yang ini kita deketin lagi sedikit. Kemudian kita group. Lalu kita center. Oke, nice. Nah, di sini akan coba saya buat sedikit style ya pada bagian buttonnya. Ini kita coba copy dulu. Kemudian kita paste. Lalu di sini akan coba saya buat menggunakan pen tool. Saya akan membuat semacam shape bayangan gitu ya. Ini kita buat curve aja. Seperti ini. Kita temukan poinnya. Kemudian saya tekan shift, lalu saya klik pada bagian shape-nya. Kemudian di sini saya pilih ini ya, subtract ini ya.
Oke, nah kalau udah di sini warnanya akan coba saya ubah jadi lebih terang sedikit. Seperti ini. Oke, kemudian untuk layarnya kita letakkan pada layar paling belakang. Ctrl Shift buka kurung kurawal. Kemudian yang ini juga Ctrl Shift buka kurung kurawal. Oke, ini kita copy, kita duplikat ya. Alt Shift arahkan ke samping. Alt Shift kita drag ke samping. Oke, kemudian kita letakkan layar shape ini ke paling belakang. Ctrl Shift buka kurung kurawal. Oke, nice. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia terlihat sedikit lebih manis. Oke, setelah itu di sini akan coba saya styling pada bagian cardnya. Tapi sebelum itu di sini akan coba saya ubah dulu menjadi bold ya, white-nya ya. Bold, kemudian untuk warnanya diubah jadi warna hitam. Oke. Kemudian ini bisa kita hapus dulu ya card yang ini karena nanti bakal kita repeat dari yang atas. Jadi kita cukup styling yang satu aja, yang ini aja. Nah, ini nama transaksinya peralatan dapur ya. Di sini bisa kita cari aja, misalkan bucket aja deh, bucket ataupun ember ya. Yang ini kita bisa pilih yang ini deh, yang ini kita apply. Oke, nice. Kemudian kita hapus bordernya, lalu kita beri sedikit radius 5 aja. Nah, untuk cardnya ini, karena ini kita hapus dulu bordernya. Kemudian di sini akan coba saya beri radius dulu, sama juga 5. Oke, lalu di sini akan saya berikan shadow ya. Shadownya di sini saya buat ketebalan 10. Ketebalannya 10, lalu opacity-nya akan saya buat 6 deh, 6. Oke, cukup ya seperti itu. Kemudian akan coba saya repeat ke bawah ya. Saya repeat Ctrl R. Nah, saya repeat ke bawah. Kemudian spacingnya kita atur lagi. Spacingnya kita atur jadi kita buat 0 aja spacingnya. Karena dia image-nya dia overflow ya, ataupun keluar dari cardnya ya. Jadi kita buat spacingnya 0 aja. Nah, kurang lebih seperti ini pada bagian home-nya ya. Oke, cukup. Setelah itu di sini akan coba saya styling pada bagian walletnya ya. Di sini walletnya. Untuk icon di sini sama icon close. Nah, ini supaya cepat ini kita buat sekali dua ya untuk bagian icon close-nya, karena yang bagian menu ini icon close juga. Icon close, Alt Shift, kemudian kita drag ke sini. Kemudian ke bagian menunya juga. Sorry. Oke. Nah, kalau udah di sini kita sesuaikan lagi. Ini kita sesuaikan. Oke. Nah, kalau udah ini bisa kita hapus untuk bagian space-nya. Kemudian iconnya di sini kita rubah ya warnanya. Warnanya kita ubah jadi warna putih. Oke, setelah itu selanjutnya di sini akan coba saya duplikat dulu ya untuk bagian home ini. Ini kita duplikat dulu. Alt, kemudian Shift, kita drag aja dulu. Kita letakkan ke samping sini. Setelah itu di sini background ini coba kita unlock dulu. Kemudian kita pindahkan ya ke yang bawah sini. Ini akan saya ganti untuk artboard walletnya. Kita gunakan yang ini karena yang wallet yang ini belum kita styling ya. Belum kita styling. Ini kita centerin dulu. Oke, setelah itu warnanya kita buat jadi hitam. Lalu kita kasih background blur ya, seperti biasa. Background blur. Oke. Untuk opacity-nya dia ataupun transparansinya sekitar 38% ya. Atau kita genepin aja deh jadi 40%. Oke. Nah, ini udah kita lock ya. Ini kita blok aja konten yang kita buat tadi. Dia yang belakang nggak bakal ikut karena udah kita lock ya. Oke. Dia untuk icon close-nya nggak ikut ya. Ini kita blok dari atas deh. Kita blok dari atas. Ini kita letakkan pada artboard yang ini ya. Oke, cukup. Nah, yang ini bisa kita hapus dulu. Setelah itu untuk namanya kita ubah dulu jadi wallet.
Nah, untuk buttonnya ini kita coba beri radius dulu ya. Kita buat jadi 5 radiusnya. Setelah itu font weight-nya kita ubah jadi bold. Di bold. Oh, sorry. Kita buat jadi medium aja deh. Sepertinya ketebalan dia ya. Setelah itu akan coba saya styling pada bagian cardnya ya. Oke, di sini untuk image-nya akan saya ambil dari sini ya. OVO ini ya. Ini kita copy. Kemudian kita paste. Oke, di sini. Nah, kemudian space-nya bisa saya hapus. Bagian belakangnya ini kita hapus saja. Oke. Kemudian yang ini GoPay, ini kita Alt, kemudian Shift kita drag aja. Kita letakkan di sini. Kemudian yang terakhir yaitu Dana ya, ini kita duplikat juga. Nah, Alt, Shift, kemudian drag. Nah, kita letakkan di bawah sini. Oke. Nah, ini sisanya bisa kita hapus. Untuk space-nya kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk bordernya ini kita hapus saja. Bordernya kita unchecklist. Oke, selanjutnya di sini akan coba saya berikan shadow ya pada bagian cardnya. Kita berikan shadow. Oke. Untuk shadownya kita pakai default aja yang kayak gini, ketebalannya 6, kemudian 3 untuk Y-nya. Selanjutnya yang ini kita kasih shadow juga. Shadow. Oke, yang ini juga kita kasih shadow. Kemudian button e-walletnya juga ini kita kasih shadow juga. Oke, cukup. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, ini kita ubah jadi abu-abu aja deh warnanya. Sepertinya terlalu mencolok gitu dia ya. Ya, abu-abu aja. Oke, cukup seperti ini. Selanjutnya di sini yang terakhir untuk bagian menunya. Nah, untuk menunya ini kurang lebih memang tampilannya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Oke. Kemudian ini kita duplikat artboard walletnya kita duplikat aja. Nah, untuk kontennya bisa kita hapus dulu. Nah, kemudian ini kita pindahin ya. Kita pindahin ke artboard yang telah kita duplikat tadi. Oke, tekan shift. Oke. Nah, ini kita rubah dulu warnanya, ikonnya jadi putih. Kita group, lalu kita center. Nah, untuk yang ininya, menunya ini kita buat coba agak ke kiri ya. Dihidupin dulu grid sistemnya. Kita buat jadi ke kiri, rata kiri. Kemudian buttonnya juga kita buat rata kiri ya. Oke, nice. Ini bisa kita hapus. Oke, kemudian namanya kita ubah jadi menu. Oke, nice. Kita matikan gridnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Ini akan coba saya buat sedikit prototype ya untuk menampilkan wallet dan juga menunya. Ini kita klik pada bagian icon dompetnya ataupun icon walletnya. Kita arahkan ke sini. Begitupun yang icon close-nya ya. Ini kita arrow-nya kita tarik juga, kita arahin ke bagian home-nya. Lalu bagian icon hamburger menunya. Ini kita tarik juga arrow-nya ke kanan sini. Kemudian close-nya juga kita kembalikan ke bagian home. Oke. Nah, ini bisa kita play, coba kita play dulu. Kita arahkan dulu artboard home, kemudian kita play. Oke. Nah, ini kalau kita klik pada bagian e-walletnya, nah dia akan tampil seperti ini untuk bagian walletnya ya. Kemudian ini kita close. Oke, setelah itu bagian menunya. Nah, ini menunya. Nah, ini ketika aktif ya, ketika aktif ataupun hover nanti dia font size-nya akan menjadi besar, kemudian ada line di bawahnya.
Oke, ini bisa kita close. Oke, saya rasa cukup untuk bagian UI design. Selanjutnya akan dilakukan tahap tracing ya, menggunakan HTML, CSS, dan juga Bootstrap versi 4.5 oleh rekan saya Rahmati Diatullah. Jadi pantengin terus videonya, ikuti sampai tahap terakhir ya kalau bisa ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Ega Liando, we start from home.